Halo Sobat Sehat, kembali lagi di YouTube channel Bedah FKULM dengan saya Mario. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai jenis makanan apa sih yang bagus buat pasien dengan cedera kepala. Tapi sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa subscribe supaya mendapatkan info-info kesehatan lainnya. Dan jangan lupa berikan thumbs up jika kalian suka dengan video ini. Pasti kalian semua pernah mendengar berita, menonton di televisi, ataupun membaca surat kabar mengenai kecelakaan-kecelakaan yang tidak jarang terjadi di negara kita. Nah, dari kecelakaan-kecelakaan darat tersebut, salah satu cedera yang dapat timbul itu adalah cedera di kepala, di mana cedera kepala merupakan trauma mekanik pada kepala yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia sendiri, kejadian cedera kepala setiap tahunnya diperkirakan mencapai 500.000 kasus. Dari jumlah tersebut, 10%-nya biasa penderita meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Dan dari sisanya yang bisa sampai di rumah sakit, biasa 80%-nya menderita cedera kepala ringan, 10%-nya menderita cedera kepala sedang, dan 10% lainnya menderita cedera kepala berat. Bahkan pada orang yang menderita cedera kepala ringan sekalipun, tetap memiliki risiko gangguan neurologis ataupun kognitif, baik yang bersifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Sudah banyak penelitian-penelitian yang mencari tahu apa saja sih senyawa-senyawa yang sebenarnya baik atau dibutuhkan oleh otak. Mungkin seperti yang kita pernah dengar, ada contohnya DHA atau docosahexaenoic acid yang merupakan asam lemak yang banyak ditemukan di otak, yang mempunyai efek antiinflamasi yang dapat memberikan benefit dan keuntungan untuk mencegah atau mengurangi cedera kepala aksonal, atau sebagai suplementasi, baik untuk memicu pertumbuhan sel otak, atau bisa juga untuk meningkatkan kelangsungan hidup dari sel dan meningkatkan outcome secara keseluruhan pada penderita. Namun dari jenis-jenis senyawa tersebut, sebenarnya diet yang seimbang itu sangat penting. Jadi dari yang sumber yang didapat adalah diet seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian atau whole grain itu sangat baik. Di mana kita justru harus membatasi konsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak jenuh, lemak trans, atau tinggi garam. Nah, berbagai macam jenis makanan juga harus seimbang kandungan mineral dan vitaminnya. Salah satu pola diet yang diusulkan pada pasien-pasien dengan cedera kepala itu adalah menggunakan diet MIND, yaitu diet MIND ini diketahui dapat berperan mencegah degenerasi sel saraf dan meningkatkan kognisi. Jadi memang target utama dari diet MIND ini sendiri adalah mempertahankan kesehatan dan usia dari sel otak sehingga dapat mempreservasi fungsi kognitifnya. Jadi MIND sendiri merupakan kepanjangan dari Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay Diet. Jadi pola diet ini pertama dikembangkan oleh Rush University Medical Center. Jadi pola diet ini mengandung jenis pola diet Mediterranean yang digabungkan dengan diet DASH atau diet dengan pendekatan sehingga tidak terjadi hypertension. Nah, jenis-jenis makanan apa sih sebenarnya yang direkomendasikan oleh pola makan MIND ini? Jadi salah satunya adalah konsumsi sayuran hijau. Konsumsi sayuran hijau yang disarankan itu diberikan 1-2 sajian per hari, di mana ukuran sajiannya itu sekitar 1 gelas atau cup untuk yang mentah atau setengah gelas untuk yang sudah dimasak. Di mana sayuran hijau sendiri merupakan sumber yang baik untuk vitamin K, asam folat, dan beta karoten. Contohnya bayam, kubis,
daun beet, sawi. Berikutnya jenis-jenis sayuran lain. Ini dapat diberikan 1-2 sajian per hari. Di mana sayur-sayuran lain ini merupakan sumber antioksidan yang baik. Ya contohnya asparagus, buncis, wortel, kentang, terong, tomat, dan lain-lain. Di pola diet ini juga dianjurkan untuk diberikan buah beri dengan takaran 4-5 sajian per hari. Di mana buah beri dikatakan banyak mengandung senyawa polifenol. Contohnya seperti blueberry, strawberry, blackberry. Nah, bahan makanan berikutnya yaitu jenis biji-bijian seperti gandum atau whole grains yang biasa diberikan 3 sajian per hari yang merupakan sumber serat atau fiber, di mana contohnya seperti roti atau pasta yang 100% gandum utuh, nasi merah, atau oatmeal. Berikutnya ada kacang-kacangan. Ini dapat diberikan 1 sajian per hari, di mana kacang-kacangan ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan LDL, di mana pemberiannya itu sekitar 1/3 cup. Dengan contohnya itu seperti kacang almond, kacang mete, kacang tanah, ataupun kacang walnut. Begitu juga dengan kacang lentil. Ini juga dapat dikonsumsi dengan 4-5 kali sajian, yang dimana jenis kacang ini tinggi akan protein dan rendah karbohidrat, seperti contohnya kacang merah atau kacang hijau. Nah, setelah sayur-sayuran dan jenis-jenis bijian itu, tidak lupa dianjurkan untuk setidaknya disajikan 2 kali dalam seminggu itu mengkonsumsi ikan, dimana kita sudah tahu ikan itu banyak mengandung omega 3 DHA dan EPA. Contoh yang direkomendasikan adalah ya ikan-ikan laut seperti ikan salmon, mackerel, sardin. Bahan-bahan makanan poultry atau unggas pun juga direkomendasikan dan dapat diberikan 3 kali sajian per minggu. Nah, di mana sumber makanan unggas ini justru proteinnya jauh lebih baik dibandingkan daging merah, dengan takaran saji sekitar 3 ons dalam setiap sajinya. Contohnya ayam. Minyak yang dipakai untuk memasak pun direkomendasikan, yaitu adalah minyak zaitun, dibandingkan memasak dengan menggunakan mentega ataupun margarin. Nah, itu dia jenis-jenis makanan atau bahan makanan yang direkomendasikan oleh pola main diet tersebut. Tapi kita juga harus tahu makan makanan yang perlu dihindari, yaitu makan makanan cepat saji, goreng-gorengan, daging merah, mentega atau margarin, di mana disarankan hanya dikonsumsi setidaknya 1 kali sebulan atau kurang dari itu pada setiap jenis makanan yang telah disebutkan tadi. Oke, sekian info kesehatan kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.